Baik, Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Mari kita mulai ibadah ini. Kamis 14 April 2022 dengan tema Mampukah kita saling mengasihi? Maaf, saya ulangi. Dengan tema Mampukah kita saling mengasihi? Terambil dari Yohanes 13 ayat 12 sampai 17 dan 34 dan 35 yang akan dibawakan dengan Ibu Pendeta Deti Korengkeng. Pelayan firman dan majelis yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa dalam ibadah Sensuramorium Kamis malam. Saat ini kita bersama berhimpun untuk menghayati masa-masa menjelang salib yang mencekam, sesak derita mulai terasa. Berulang kali Yesus telah mengucapkan tragedi kesedihan manusia akan terulang. Namun semua akan terlelap dalam pesta jamuan malam itu. Gelak tawa membahana, seiring gelak gelas berdering, melupakan tarian maut yang baru saja dimulai. Mari kita masuk ibadah ini dengan menghayati jalannya penderitaan Yesus bagi kita, manusia yang berdosa. Jemaat, kita memuji Tuhan dari PKK nomor 162 ayat 1 dan 2, kasih yang ajaib. Paling gede. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walau pernah jadi seterusmu, namun kau cariku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah, ku bawa surga kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib, bagai sinar fajar mereka. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku meninggikan berkat Allah. Berikut ini kita undang Ibu Pendeta Deti buat potong dan salam. Silakan Ibu Pendeta Deti. Baiklah, sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Berikut ini pemutaran video dengan judul Yesus menggenapi perjamuan Paskah. Ikuti orang itu.
Saat ini 1 hari sebelum hari raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dalam rumahmu tersedia hidangan perjamuan bagi semua orang. Mereka yang siap menerima hidangan darimu dipersilahkan menikmati dengan penuh sukacita. Engkau menyatakan kasih kepada semua orang. Kasihmu tidak terbatas kepada siapa saja. Adapun keadaan mereka, semua disambut dengan ramah. Semua kau peluk dengan mesra. Di perjamuan malam terakhir, roti dan anggur menjadi santapan yang menyatukan hati, membebaskan manusia dari kerakusan dan ketamakan. Untuk itulah saat ini kita dipanggil saling berbagi
dan membasuh dengan usapan cinta. Allah selalu berkenan dengan kerendahan hati dan pengampunan. Marilah lakukan dengan cinta kasih yang besar, cinta Allah di dalam penebusan Kristus. Marilah dengan penuh kerendahan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, dalam kehidupan ini kami sering menjalani hidup yang masih mencintai dunia dan tidak benar-benar mengasihi-Mu. Kami mengeraskan hati untuk melakukan kehidupan dalam cinta kasih-Mu yang jauh sangat bernilai bagi hidup ini. Kami tidak mau hidup dalam kebenaran kesesuaian kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa. Kami mengakui dan menyesali dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami ingin menyatakan pengakuan dan penyesalan dosa kami dengan pujian dalam lautan yang kelam. Bapak Ibu, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 19, 1 dan 2 dalam lautan yang kelam. Jiwaku dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan buka lisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasihnya kudus besar, patut ku balaslah. Karena itu ku gemar, agungkan namanya. Ku serahkan hidupku bulat kepadanya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, yang telah mengangkatmu. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Berita anugerah. Berita anugerah-Mu saat ini kami terima, sebagaimana tersurat dalam Injil Yohanes 15, ayat 13 dan 14 demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Baik, kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari SPL nomor 171, Sejauh Timur dari Barat.
Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Tiba saatnya pengakuan rasuli bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan imam dengan umat Tuhan di segala abad. Marilah kita meneguhkan imam percaya kita dengan mengucapkan imam rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Deti. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari PKJ nomor 198, 1 dan 3, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu akan firman-Mu dan ingin mengenang akan kasih-Mu yang tiada taranya. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat tenang dan dapat merasakan serta menikmati kasih-Mu melalui perenungan kami bersama malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13, ya, dengan topik perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya akan membacakan dari ayat 11 sampai dengan 17 dan 33 sampai 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat ke-17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat ke-34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat bertemu kembali walaupun hanya melalui Zoom di dalam ibadah Sensura Morum malam hari ini. Tentunya walaupun hanya melalui Zoom, kiranya dapat bermakna untuk kita semua sebagai pelayan-pelayan dan anak-anak Tuhan. Sebelum kita menghadapi perjamuan kudus pada besok hari, kita melihat asal kata sensura dan morum, yang artinya pemeriksaan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebentar lagi besok hari kita akan memperingati kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan menghadapi perjamuan kudus. Sudah saatnya kita dapat merenungkan bersama suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam perikop yang sudah kita baca, dikatakan bahwa Yesus sudah tahu segala hal yang akan terjadi malam hari itu. Dia mengetahui bahwa Yudas Iskariot akan menyerahkan dia, mengkhianati dia, dan dia juga mengetahui bahwa Simon Petrus, yang adalah murid yang selalu dekat dengan dia, pun akan menyangkal dia. Tuhan Yesus berkata, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Peristiwa ini, peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, merupakan teladan bagi kita. Teladan bagi murid-muridnya, tetapi teladan bagi kita juga yang hidup di masa kini. Kita melihat bahwa kasih Yesus lebih dari semua. Walaupun dia tahu ada pengkhianatan, penyangkalan, bahkan mereka akan meninggalkan dia, tetapi dia tetap mengasihi mereka dan tetap melayani mereka dengan tulus. Kita melihat dia adalah raja di atas segala raja. Namun Tuhan Yesus, Tuhan kita, tetap rendah hati melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti budak. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Padahal murid-murid belum pernah membasuh kaki gurunya. Tuhan Yesus berkata pada ayat yang ke-14 tadi, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita malam hari ini adalah, mampukah kita mengasihi? Seperti Tuhan Yesus menyebar kasih di tengah pengkhianatan, di tengah penyangkalan orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang terdekat dengan dia. Pengkhianatan atau penyangkalan ini sering terjadi di dalam satu relasi dengan sesama. Relasi berarti orang-orang yang berhubungan dekat dengan kita. Satu keluarga, satu profesi, teman sekerja, dan juga tidak menutup kemungkinan teman sepelayanan. Sehingga dapat terjadi perpecahan.
Pengkhianatan dalam keluarga, yaitu dalam satu keluarga kita tentunya saling mencintai satu dengan yang lain. Namun cinta yang berorientasi pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri tanpa kita sadari. Contoh, sebagai orang tua, kadangkala tanpa kita sadar, kita mengkhianati anak ataupun anggota keluarga kita. Karena apa? Karena kita merasa kita paling benar, kita memiliki kuasa, sehingga kita menjadi otoriter di tengah-tengah keluarga kita. Sebaliknya, sebagai anak, sering menganggap sepele orang tua. Gampang hanya mama ini. Sehingga sebagai anak tidak melakukan tanggung jawab sebagai anak di dalam menghormati orang tua dan membantu orang tua. Demikian pula di tengah-tengah keluarga besar sering terjadi saling iri, ada persaingan yang tidak sehat. Ya. Contoh di dalam satu keluarga besar, di dalam pembagian warisan, ada yang keluarga marahan sampai keturunan ketiga, bahkan berulang-ulang naik turun pengadilan. Semua itu pada dasarnya karena apa? Karena egoisme, mementingkan diri sendiri. Seringkali terjadi kasus atau dialog ya. Tadinya saya sangat menyayanginya kok, tetapi dia menyakitiku, maka beginilah jadinya. Rasain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penyangkalan pun menjadi permainan di tengah-tengah kehidupan manusia modern saat ini. Di mana kesalahan kita sangkal, kita lemparkan kepada orang lain. Ada satu dialog yang agak lucu ya, terjadi. Bertanya, kenapa kok melakukan korupsi? Si koruptor menjawab, bukan saya, bukan kami. Pasti ada kesalahan di tempat lain. Dan saking membela diri, mengatakan sistem negara ini yang salah, yang bobrok, dan lain-lain. Demikianlah penyangkalan-penyangkalan yang terjadi di sekitar kita. Kembali bertanya, mampukah kita saling mengasihi? Seperti Yesus mengasihi Yudas Iskariot. Sadar atau tidak, pengkhianatan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Justru kepada orang-orang yang kita cintai. Di tengah keluarga, relasi suami istri. Zaman modern ini sering terjadi pengkhianatan, perselingkuhan, mengingkari janji suci pernikahan. Dalam relasi sebagai teman dikatakan best friend, teman dekat, karib. Tapi apa yang terjadi? Menceritakan kekurangan-kekurangan sahabat kepada orang lain, terbawa bergosip. Pengkhianatan terjadi tanpa kita sadari. Tidak kalah di dalam lingkup pelayanan juga. Kadangkala terjadi salah paham. Kita sudah saling memaafkan, tetapi ada yang masih menyimpan kepahitan, kekecewaan yang dapat menimbulkan dendam. Lama-lama kepahitan ini bertumbuh menjadi suatu dendam. Maka pertanyaan kita kembali lagi. Mampukah kita mengasihi orang yang pernah menyakiti kita? Mampukah kita melayani, mengasihi orang yang kita tahu dia tidak baik kepada kita, dia omongkan kita di belakang, dia mengkhianati kita, dan lain-lain. Ada suara terdengar, aku sih menyayangi dia. Tetapi kalau dia begitu, ntar dulu ya. Kejadian-kejadian seperti ini bukan di sini tapi di tempat lain. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam pelayanan sering terjadi mengaku sebagai pelayan Tuhan. Tetapi apakah kita sudah melayani dengan tulus
atau hanya termotivasi dengan lebih dikenal dan dapat dilirik oleh orang lain. Kalau mendengar kata melayani mudah sekali untuk kita ucapkan, tetapi tidak mudah untuk kita laksanakan. Karena apa, di dalam pelayanan pun tampaknya kadangkala sulit kita untuk melepaskan keakuan kita, egoisme, melepaskan kedudukan kita, kehormatan kita. Melayani dengan tulus berarti rela menjadi hamba. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita anak-anaknya. Matius 20 ayat 26 sampai 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih. Kasih Allah yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal, yang tidak berdosa, harus memikul salib di Bukit Golgota dan mati disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Pada ayat yang ke-34 dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi dengan kerendahan hati, tak terkecuali bagi orang yang melukai dan mengkhianati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan tadi dengan merefleksi kepada diri kita masing-masing, terlebih di dalam kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Tuhan kita menunggu untuk kita datang ke hadapan hadirat-Nya, mengaku segala kesalahan dan dosa kita dengan tulus untuk dapat pengampunan daripadanya. Dan pastikan ada pertobatan dan perubahan di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya kita dapat mewarnai kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, dengan kasih agape, kasih tulus untuk sesama. Jadilah pengikut Kristus yang setia dan rendah hati, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam perbuatan nyata. Ayat penutup sekali lagi, ayat 15, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat ke-17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat lebih berbahagia di dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan berkeluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk teladan-Mu yang luar biasa. Betapa Engkau mengasihi kami. Kami menyadari bahwa kami sulit untuk melaksanakan kasih yang tulus seperti Engkau. Kami seringkali tanpa sadar mengkhianati orang-orang yang terdekat. Ampuni kami ya Tuhan. Pimpin kami. Tolong kami di dalam kami menelusuri kehidupan ini. Ubahkan hati kami agar kami dapat menjadi hati seorang hamba. Berikanlah kami kemampuan dan kekuatan untuk dapat mengasihi dan melayani dengan lebih sungguh, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ke dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan dari NKB.
nomor 125 ayat 1-2, Kudengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Ikut salib, ikutlah aku. Aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Silakan Ibu Pendeta dengan doa syafaat. Oh, poin ke-13 tidak? Oh iya. Siap boleh Bu, poin 13. Iya. Sensura morum. Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu. Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama pada perjamuan malam terakhir Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara-saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh.
Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberikan hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada Jumat 15 April 2022 besok pagi. Kita merespons pembacaan tadi dengan refrainnya saja. Dapat kita lakukan? Aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, malam ini kami sehati berdoa untuk semua pelayan-pelayan dan pelayanan dalam GKOI Petra, agar kami tetap dapat berjalan di dalam pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga dapat membawa damai dan sukacita, serta dapat menikmati kasih dan berkat Tuhan di dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang, Pendeta Charles Gultom, agar tetap selalu sehat, kuat, bijaksana, dan bahagia di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan bersama keluarga. Kami berdoa juga untuk studi dan rencana-rencana yang indah Tuhan ke depan. Biarlah Tuhan berkati agar semua itu boleh demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat GKOI Petra yang sakit, jemaat yang sakit, baik yang sakit di rumah maupun di tempat-tempat yang lain di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan bagi mereka semua di dalam kuasa Tuhan Yesus. Bagi yang lemah, jemaat yang masih lemah dan penuh dengan kekhawatiran, kebimbangan, biarlah Tuhan mempertetapkan hati mereka agar mereka tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan hidup di dunia ini. Siapkanlah hati kami Tuhan, untuk tetap mengikuti perjamuan kudus pada besok hari, agar kami semua dapat mengalami perubahan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Sempurnakan doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kami jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita tiba di persembahan syukur. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mengingat sabda Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara kantung persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 134, 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang dikatakan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu dalam ibadah kami semalam ini. Kami dapat memberikan persembahan kami kepadamu. Persembahan kami ini memang tidak bisa dibandingkan dengan segala berkat-Mu yang kami telah terima dalam kehidupan kami. Namun demikian, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini. Mampukan kami untuk tetap setia mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan sejati bagi-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami dan gereja kami dalam mengelola berkat-berkat-Mu, sehingga kami juga bisa menjadi sumber berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita akhir ibadah dengan memuji Tuhan dari KJ nomor 382 ayat 1 dan 2. Ya Yesus terkasih.
Amanat pemutusan. Pada Sensura Morum Kamis malam ini, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu menerima kuasa pemulihan dalam melakukan cinta kasih dalam seluruh hidup kita. Tinggallah dalam damai dan sejahtera, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Baik, Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Silakan untuk mengambil waktu sejenak buat saat teduh.